Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Seringkali saya melihat saat seseorang hamba Tuhan mengkritisi atau menyatakan salah atau menegur pengajaran hamba Tuhan yang lain, maka ada para fans klub hamba Tuhan yang ditegur tersebut akan berkata, "Jangan menghakimi." Ya. Jadi kata "jangan menghakimi" justru sering dipakai oleh orang atau golongan yang tidak mau dikoreksi, yang tidak mau ditegur, yang bahkan ya saudara, pengajarannya sudah terbukti salah, dikoreksi oleh firman Tuhan, tetap tidak mau menerima teguran. Padahal kisah-kisah penghakiman banyak terdapat di Alkitab, dari mulai zaman hakim-hakim sampai pada era para rasul. Jadi ayat yang biasa dipakai untuk menyatakan agar kita jangan menghakimi adalah Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan untuk menghakimi dengan adil. Kita buka di Yohanes 7 ayat ke-24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Bagaimana juga dengan ayat lain yang mengatakan bahwa kita harus menyatakan kesalahan dan menegur sesuatu yang salah, bukankah itu juga menghakimi? Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dari ayat-ayat tersebut sudah jelas saudara, jangan menghakimi bukan berarti tidak boleh menghakimi. Sekarang kita selidiki lagi ayat tadi, jangan menghakimi di Matius 7. Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 2 terusannya, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tidak ada yang salah dengan penghakiman jika ukurannya benar ya saudara. Jika saya menghakimi dengan ukuran yang benar dan saya dihakimi dengan penghakiman tersebut, apa yang salah saudara? Yang takut dihakimi adalah orang yang salah ya saudara ya. Jika kita benar, kenapa kita takut dengan penghakiman? Toh dalam penghakiman ada putusan bebas jika kita benar. Jadi mestinya penghakiman mempunyai nilai yang tinggi untuk menyatakan orang bersalah atau tidak bersalah. Jadi apa ukuran yang benar untuk kita menghakimi? Jelas firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ukuran yang benar, standar yang tepat adalah firman-Nya saudara. Kecuali jika Anda berprofesi sebagai praktisi hukum dan sedang menghakimi masalah-masalah hukum, Anda akan memakai undang-undang yang berlaku. Tapi dalam kehidupan moral kita sehari-hari, jadikanlah firman Tuhan sebagai standarnya saudara. Kita harus hidup dalam standar firman Tuhan tersebut, barulah kita pantas untuk menghakimi dengan standar firman Tuhan yang sudah kita hidupi tersebut. Jadi jangan saudara menghakimi maling tapi saudara juga maling. Jangan saudara menghakimi penipu tapi saudara juga menipu orang lain. Menghakimi dengan adil artinya juga menghakimi dengan fakta yang ada, bukan berdasarkan hal yang tidak jelas seperti kabar burung alias gosip dan sebagainya. Sering ya saudara, kita baru mendengar kabar burung, kabar yang tidak jelas, dan kita langsung menghakimi orang lain. Kita langsung menjudge orang lain berdasarkan kabar burung tersebut. Saudara tentu tidak mau kan ya saudara jika saudara dihakimi karena hal-hal yang tidak benar atau tidak jelas atau gosip. Kita buka terusannya tadi Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Matius 7 ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Kita teruskan lagi Matius 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi untuk menghakimi, menegur atau menyatakan kesalahan, jelas kita tidak boleh hidup dalam kesalahan seperti yang sedang kita hakimi tersebut saudara. Jangan menghakimi dengan munafik.
Mengeluarkan selumbar di mata saudara kita adalah sesuatu yang baik kok saudara, sesuatu yang bagus. Masalahnya adalah jika ada balok di mata kita, bagaimana kita mau mengeluarkan selumbar di mata saudara kita saudara. Tetapi jika sudah tidak ada balok di matamu dan kamu tidak menolong orang lain dengan mengeluarkan selumbar di mata orang tersebut, maka kamu berdosa saudara. Kita buka buktinya ya di Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jelas jika kita lihat mengenai jangan menghakimi dari seluruh perikop Matius 7 tersebut dan bukan dari satu ayat saja, maka dapat disimpulkan. Pertama, jangan menghakimi bukan berarti tidak boleh menghakimi. Kedua, menghakimi harus memakai standar yang sudah kita hidupi. Kita buka 2 Timotius 3 ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari segala manfaat firman Tuhan, jelaslah kita bisa menghakimi dengan standar firman Tuhan yang sudah kita hidupi. Sekali lagi, dengan standar firman Tuhan yang sudah kita hidupi. Jadi bukan dengan munafik saudara. Tentu dengan tujuan yang baik untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita buka lagi 2 Timotius 4 ayat 2, saya bacakan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kesimpulan ketiga, hakimi dengan kesabaran dan pengajaran. Artinya, jangan menghakimi dengan kebencian, melainkan menghakimi karena kita mengasihi dan menghormati orang yang kita hakimi tersebut, saudara. Kita juga harus mengoreksi dengan dasar pengajaran yang jelas, yaitu firman Tuhan. Jadi menghakimi bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan orang lain ya saudara, melainkan justru agar orang lain tersebut tidak jatuh. Jadi saudara jangan takut dicap saudara ini menghakimi, karena 2 Timotius 4 ayat 2 tadi sudah jelas mengajarkan kita untuk menyatakan kesalahan dan menegur kesalahan orang lain tersebut, tapi dengan kesabaran dan pengajaran ya saudara. Jangan menghakimi dengan munafik, padahal kita juga melakukan kesalahan yang sama dengan orang yang kita hakimi tersebut saudara. Jangan menghakimi untuk menjatuhkan, melainkan menghakimi dengan kasih, dengan maksud yang baik, dengan maksud membangun, dengan maksud yang positif. Renungan hari ini kita tutup dengan membaca Amsal 27 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Tuhan memberkati.